Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, saya pertama saya bernama Muhammad. Izin bentar ya, lepas masker. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan terlebih dahulu oleh rekan saya Pak Komarudin Al-Afghani, yang judul materinya adalah memberikan penghargaan saat anak melakukan hal baik. Nah, di sini kita akan mempelajari materi tentang mengurangi perilaku buruk anak, yang dalam hal ini adalah langkah 4, dampak negatif kekerasan fisik dan non fisik pada anak. Namun sebelum kita masuk materi, untuk menambah lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ibu-ibu. Mohon semuanya berdiri. Ikutin ya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Selesai. Terima kasih Bu, silakan duduk kembali. Selanjutnya mari kita renungkan sejenak. Lupa. Selanjutnya lagi Potong-potong. Ibu-ibu, dalam hal ini ibu pernah nggak merasakan kekerasan dari orang tua? Ibu pernah mengalami ya waktu ibu kecil? Coba, kalau ada yang mengalami, coba silakan berbagi cerita. Saya Pak, Ya, Bu, silakan. saya pernah dulu waktu masih kecil, ketika main-main udah sore belum pulang juga, ya saya digebukin tuh. Ya Pak, ya Orang tuanya. sama orang tua. Sampai sekarang mungkin masih agak sakit nih. Oh gitu. Berarti itu dampak kekerasan secara fisik ya. Terus ada lagi yang pernah mengalami dampak kekerasan non fisik. Ya, coba gimana? Ya Pak, saya pernah diomelin Pak sama mama saya Pak, dimaki-maki ya. Nah, akhirnya saya sakit juga hatinya Pak, ini jadi sakit hati saya. Bunda galau pikiran Pak, saya dimaki-maki mulu, nggak saya tiap hari Pak ngomel mulu sama saya. Gitu. Jadi gitu ya, itu mungkin sedikit pengalaman yang ibu-ibu alami waktu ibu-ibu sedang kecil, saat kecil. Nah, sekarang kita coba merenungkan apa yang ada dalam kehidupan kita. Coba bisa diangkat tangannya dua-duanya ke atas, seperti kita posisi berdoa, telapak tangannya posisi ke atas. Dan bayangkan dalam telapak tangan ibu-ibu itu ada setumpuk pasir. Setelah ibu bayangkan setumpuk pasir, lalu genggam pasir tersebut dengan erat, semakin erat, terus dan semakin erat, terus semakin erat dan terus semakin erat. Apa yang terjadi pada pasir yang digenggam semakin erat? Coba ibu rasakan. Ketika kita menggenggam pasir, pasir akan berjatuhan keluar dari sela-sela jari. Semakin kita kuat menggenggam pasir, maka semakin banyak pasir yang akan keluar dari sela-sela jari. Coba ibu bayangkan bahwa pasir tersebut adalah anak ibu, dan tangan yang menggenggam pasir adalah orang tua. Maka yang terjadi adalah ketika seorang anak diperlakukan dengan kasar,
maka hal-hal baik yang ada pada diri anak itu akan hilang. Jika kekerasan pada anak tidak menyelesaikan masalah, kekerasan bisa membuat anak semakin tertantang untuk melakukan hal yang salah atau merasa melakukan hal buruk, merupakan cara untuk mendapatkan perhatian orang tua. Bahkan yang lebih parah lagi, anak akan menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Banyak orang tua yang merasa bingung menghadapi perilaku buruk anak, dan pada akhirnya mengambil cara mudah dengan menggunakan kekerasan kepada anak. Misalnya dengan memukul, mencubit, menjewer, atau kekerasan non fisik. Misalnya membentak, memaki, mengancam, dan memelototi anak. Nah, sekarang coba perhatikan pada flipchart yang ada, yaitu flipchart sesi 2 poin 2B. Ya gitu. Ya silakan dibuka kembali tangannya. Sekarang coba perhatikan ke flipchart. Ini apa udah ngambil ini foto mana? Ini kan begini aja. Aku belum mau buka kan ya? Sudah. Tadi baru. Iya, belum. Kita juga ngomong yang belum jadinya udah bagus. Iya. Ada tulisan gitu. Saya sudah buka gitu biar. Iya. Ya ulangi. Nih pas mau buka ini emang sampai di mana tadi tuh? Ya sudah, silakan sekarang buka Bu tangannya. Lalu pas. Dan sekarang kita baca flipchart yang ada ya. Kita baca bareng-bareng. Kelihatan nggak Bu? Dari ujung-ujung kelihatan nggak? Masih di mana nggak? Ya. Kalau kelihatan kita baca bareng-bareng ya. Coba kita baca bareng-bareng. Dampak negatif kekerasan pada anak. Yang pertama dampak fisik. Ini gambarnya ya, pada dampak fisik seperti ini. Terus dampak non fisik. Ini non fisik ini. Anak menjadi pemarah, menjadi agresif, menjadi sulit konsentrasi belajar dan tidak percaya diri. Terus anak akan menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Itu Bu. Ini adalah dampak negatif pada anak. Nah, selanjutnya nanti Ibu praktekkan di rumah ya. Praktekkan di rumah tentang mengendalikan diri, menahan emosi saat menghadapi perilaku buruk anak. Sampai di sini pertemuan kita kali ini Bu. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu langkah 6. Oke, saya cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.